Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu. Tadi udah pembukaan, saya langsung ke cerita yang mau saya sampaikan. Jadi diberikan tema oleh Bapak Ketua Litbang kita. Tema ini bersama sebetulnya pemilihannya. Saya waktu itu usul menjalani studi dan bisnis di saat sulit. Nah, sebetulnya saya menjalani studi sudah selesai 2018 dan ya tingkat kesulitan tentu masing-masing orang punya persepsi masing-masing. Nanti mungkin akan saya jabarkan persepsi saya. Untuk bisnis, kita sama-sama bisnis di masa yang sekarang ini. Apakah masa sekarang lebih sulit dibandingkan masa-masa sebelumnya yang sudah teman-teman lalui? Tentu juga beragam. Nah, kali ini sebetulnya saya mempersiapkan video perkenalan karena saya pikir momennya agak ini. Jadi saya minta maaf kalau misalnya videonya agak narsis. Ada videonya nggak terlalu lama, 3 menit. Nanti setelah itu saya sedikit bercerita. Setelah itu nanti kita mungkin lebih banyak tanya jawab gitu ya, biar lebih sesuai, karena kalau satu arah tentu bisa jadi saya salah paham tentang persepsi dari bapak-bapak atau mas-mas. Kayaknya nggak jauh-jauh dari saya panggil mas-mas aja ya. Ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Sofiul Aziz. Mohon info, ini kedengeran kan ya? Oke. Nih, biasa dipanggil Luki. Saya lahir di Jepara, kemudian SD di Jepara, melanjutkan MTS di Solo, di Asalam. Kemudian SMA saya lanjut asrama, tapi memang berbeda sekolah. Saya di SMA Semesta. SMA Semesta itu kita sebut sebagai bilingual boarding school. Posisinya ada di Semarang. Ada sekitar 10 sekolah jenis di Indonesia, namanya beda-beda. Di sekolah ini memberikan kesempatan banyak hal kepada saya. Saya yang dulu di MTS betul-betul orang biasa. Saya juga sampai saya nggak yakin apakah orang lain itu kenal sama saya atau enggak. Tapi memang di SMA ini cukup spesial. Karakter buildingnya dibangun dengan sangat kuat. Mereka mengupayakan dengan betul-betul untuk akhlakul karimah ya. Saya tahu saya banyak melakukan kesalahan, tapi memang pembina-pembina saya itu menemani gitu ya sampai saat ini. Setelah waktu itu saya 99 masuk SMA, ini berarti sudah 20 tahunan ya. Masih terus mendampingi, menemani, dan seterusnya ya. Ya semoga saya bisa melakukan banyak hal juga untuk teman-teman yang lain. Setelah lulus SMA, saya masuk ke ITB Teknik Mesin. Jadi saya masuk 2003, SMA saya waktu itu 4 tahun. Kemudian lanjut S2 di Hukum Bisnis UNS. Jadi saya S1 cukup lama, saya 7 tahun, 2010 lulus, kemudian S2. S1 itu sebagian agak besar biaya saya tanggung sendiri. Orang tua saya ada sebetulnya, tapi memang suasana di ITB membuat kayak ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya kita bisa ikut sendiri, hidup mandiri gitu. S2 saya sambil bekerja. Sebetulnya dulu ada bisnis, ada kerja juga, tapi ketika S2 lebih banyak waktunya untuk bekerja. Saya kuliah itu hanya weekend, karena waktu itu S2-nya hanya ada di weekend. Saya kerja di Cikarang, Sabtu Minggu saya ke Solo. Setelah itu lanjut S3. S3-nya di UI, jurusan Ilmu Ekonomi, konsentrasi mikroekonomi. Fokus disertasi saya adalah terkait dengan behavioral economics, suatu ilmu baru yang
mengambil pemikiran-pemikiran psikologi dan beberapa keilmuan sosial lain ke dalam ekonomi. Saya lulus 2018, kemudian setelah itu lebih mengeksplor diri. Video perkenalan ini dibuat sekitar 1 tahun. Ya, jadi kita geser ke ya, seperti tadi sekilas sudah, walaupun cuma kayaknya ada lag time antara suara dan video. Gambar, ya. Ya, ada gambar. Jadi kira-kira tadi kisah tentang atau kita lanjutkan dulu ya, biar selesai dulu ya. Stop share. Bentar. Setengah tahun setelah saya lulus, 1,5 tahun saya lakukan beberapa hal. Sebagian berhasil, sebagian belum berhasil. Jadi channel YouTube ini merupakan gabungan dari banyak hal dan membantu untuk memberikan masukan apa yang mau dibahas, bisa bahas apapun. Diharapkan perhitungannya setiap hari bisa upload, mohon masukannya. Silahkan juga teman-teman memperkenalkan diri. Demikian. Oke. Biar selesai dulu gambarnya. Oke. Jadi ini kita stop dulu share-nya, kita geser ke yang tadi ya. Seperti sudah disampaikan bahwa saya sekarang lebih banyak bisnisnya, tapi juga bekerja. Jadi pekerjaan yang saya ambil, bekerja ini kalau saya anggap bekerja ketika saya mendapatkan gaji gitu. Ada satu dari bisnis yang memang saya dapat gaji rutin, yaitu di Libdatek. Libdatek ini IPC untuk MEP Gedung. Ini gabungan dari beberapa senior angkatan 80-an, berarti 20 tahun di atas saya. Saya dapat gaji, tapi juga kita bagi saham. Yang lain bisnis kecil, saya rasa mas-mas di sini lebih expert dari saya lah. Jadi kayaknya saya mulai dari kondisi kuliah yang saya anggap masa sulitnya adalah ketika ada dua hal. Yang pertama itu ketika saya perlu mengambil jurusan yang berbeda dengan jurusan sebelumnya. Pengambilan jurusan yang berbeda ini agak signifikan karena fakultasnya pun berbeda. S1 memang di teknik, S2 di hukum, S3 di ekonomi. Alasannya kenapa begitu? Saya agak sulit menjelaskan, tapi kira-kira karena kalau S1-nya teknik mesin, S2 teknik mesin kayaknya terlalu bosan, S3 juga begitu, sehingga saya switch ke hukum. Dari hukum ke ekonomi kondisinya hampir sama. Jadi saya merasa saya butuh selesai S3, tapi kalau linear kemungkinan bosannya cukup besar. Nah, kemudian kesulitannya di mana? Kesulitannya mungkin teman-teman juga beberapa mengalami, tapi kalau di sisi saya yang paling sulit adalah ketika memahami apa yang dikatakan oleh orang itu, oleh dosen, oleh teman-teman di jurusan itu, karena masing-masing bidang ini memiliki jargon yang berbeda-beda, walaupun maksudnya sama. Misalnya kalau di ilmu ekonomi ini kalau dulu namanya studi pembangunan, sekarang sebagian besar kampus di Indonesia secara bertahap menggeser ke namanya studi pembangunan menjadi ilmu ekonomi. Nah, itu ada istilah indifference gitu. Indifference itu artinya sama dengan, intinya sama dengan. Kalau di teknik mesin kita sering bilang kesetimbangan ya intinya sama dengan artinya kita mencari posisi-posisi yang betul-betul pas antar dua atau lebih hal itu,
Nah, di posisi-posisi inilah yang dicari di ilmu-ilmu ini gitu. Nah, kalau di hukum yang paling repot memang istilah di perbandingan hukum ya. Di perbandingan hukum itu ada beberapa hal yang jarang kita temui, jarang kita dengar di TV, ya hal-hal kira-kira begitu. Nah, memahami ini, masa transisi ini yang agak sulit. Mungkin sama dengan ketika kita pergi ke satu daerah, memahami transisi antara kebiasaan kita yang lama ke yang baru, ini yang masa-masa yang sebetulnya agak sulit gitu. Berapa lama saya S2 itu 1 tahun, berjuang memahaminya mungkin 3 mingguan. Kalau yang S3 ini lebih sulit karena teman-teman saya ini ya teman-teman di S3 di UI itu kan artinya mereka sudah lalui S1, S2 di bidangnya dan canggih lah ya, canggih karena masuk UI juga nggak terlalu mudah, jadi mereka pun sudah canggih di bidangnya. Ini agak sulit, saya butuh sekitar satu semester lah, 6 bulan untuk memahami sebenarnya mereka ini ngomong apa sih gitu. Nah, itu bagian yang menurut saya paling sulit untuk di teknisnya. Hal-hal lain sebetulnya setelah itu nggak terlalu sulit, tinggal masalah semangat. Nah, cuma kebetulan semangat ini saya memang punya masalah di semangat, jadi dari awal pemilihan jurusan ini saya pikirkan dengan sangat serius, jadi ketika menjalani nggak terlalu masalah. Nah, kenyataannya kebanyakan kampus S2 itu memang lulusan 30-40%. Sisanya nggak lulus. Kenapa? Karena sebagian besar sudah kerja, jadi waktu masuk masa tesis tidak betul-betul diselesaikan gitu. Seringkali begitu, seringkali. Nah, saya kebetulan nggak mengalami masa itu karena saya juga secara finansial nggak terlalu mudah. Ya mungkin bisa dibilang sulit gitu, sehingga saya tentang masa studi nggak terlalu masalah. S2 saya selesai 1 tahun, S3 itu saya selesai 4 tahun. 4 tahun di ilmu ekonomi UI termasuk paling cepat pada masanya. Karena biasanya lulus pada 7 tahun. Jadi rata-rata itu lulus 7 tahun. Nah, ini lumayan cepat. Nah, yang agak menarik memang di ilmu ekonomi ini, jadi S3 ilmu ekonomi dari awal saya pun tahu bahwa banyak menggunakan data-data yang jumlahnya luar biasa besar, terus data ini diekstrak, dimanipulasi, di macam-macam, diolah melalui ilmu besar yang dinamakan ekonometrika. Nah, saya mengambil jalur lain karena kalau ngejar di ekonometrika terlalu sulit, maksudnya harus fight dengan teman-teman itu, sehingga saya mengambil jalur baru yang ternyata sangat menarik, yaitu behavioral economics. Behavioral economics sekarang di Indonesia sudah mulai populer karena memang didorong banyak pihak untuk naik. Di dunia sudah agak lama populer. Ini tentang kuliah. Nah, kemudian satu hal lagi tentang keuangan. Jadi memang kuliah saya ini bisa dibilang tanpa modal ya, tanpa modal. Kalau S1 ini lebih orang tua saya bisa bayari waktu masuknya. Di dalamnya kalau teman-teman punya kesempatan masuk ITB atau mungkin nanti anaknya bisa masuk ITB atau siapapun lah yang masuk ITB, selama ini nggak pernah ada masalah karena keuangan harusnya. Karena di ITB itu kalau SPP nggak dibayar, pasti dibayar oleh orang lain. Kami pun sebagai alumni agak kesulitan mencari orang yang mau menerima beasiswa gitu, karena di sana banyak pemberi beasiswanya, banyak alumni banyak memberikan, baik lewat angkatan maupun lewat daerah, lewat banyak hal. S1 dilalui nggak begitu masalah, tapi memang di S1 ini banyak belajar tentang bisnis. Malu ya kalau dapat kiriman dari orang tua, tapi sebetulnya ya dapat aja, ketika orang tua ngirim ya diterima, tapi sebisanya SPP kita bayar sendiri gitu. Jadi S1 ini banyak itu, dan banyak lomba. Sebetulnya lomba ini lumayan banyak juga penghasilannya dari lomba. Nah, S2 tadi ada kendaraan itu beli sendiri dari
dari bisnis dan lomba. Nah, yang waktu S2 kondisinya saya sudah menikah. Nah, menikah ini memang ada sedikit berbeda ya. Kalau S1 bebas sekali, artinya saya bisa ngatur keuangan, bisa ngatur banyak hal secara sendiri. Kalau sudah menikah ini kan kita menggabungkan value yang kita miliki dan value yang dimiliki oleh pasangan kita ya. Nah, ini yang memang belajar lagi. Jadi ketika S2 kondisinya dari sisi keuangan tidak sebebas yang S1, ada standar-standar yang perlu kita penuhi. Nah, tapi memang untuk kuliah tidak ada ini sebetulnya, tidak ada jatah kuliah gitu. Jadi saya kuliah tanpa punya dana. S3 pun demikian. S3 lebih mahal lagi. S3 SPP saya 18 juta, waktu pertama kali bayar 23 juta. Nah, mungkin kalau untuk kondisi umum nggak terlalu sulit, tapi pada masa-masa itu termasuk sangat sulit ya. Sehingga ya hajar aja, jalan aja. Jadi jalan yang pertama, langkah yang pertama dilalui adalah menentukan dengan orang-orang yang dekat dengan kita ya. Kalau misalnya saya sudah menikah, ketika saya sudah menikah ya dengan istri saya dan keluarga, apakah oke kalau saya ambil jalan itu, walaupun ini ya biasanya jawabannya oke tapi nggak ada duit gitu. Nah, ketika oke nggak ada duit ya kita jalan aja, nanti insya Allah kita jalan ya, ada jalannya. Selama ini sih ada jalannya, akhirnya bisa sampai lulus itu. Untuk bisnis secara garis besar memang 2 bulanan terakhir agak sulit ya, apalagi saya di ITC ini proyeknya proyek lapangan. Ketika Pak Anies mengumumkan waktu itu ada sekitar 100 sekian yang mengikuti prosedur COVID, karena waktu itu kan nggak boleh melangkahi pemerintah pusat. Jadi dia sampaikan bahwa dia melaporkan sekian banyak yang melalui prosedur COVID. Bukan berarti terkena COVID, tapi prosedur yang dijalankan. Nah, setelah itu pemerintah pusat menyampaikan ada 2 positif COVID. Nah, sejak saat itu proyek-proyek di kami lebih banyak di DKI stop gitu. Di DKI stop, jadi memang agak sulit. Nah, tapi setelah seminggu saya juga perlu karantina diri ya, seminggu 2 minggu, akhirnya kita melaksanakan rencana-rencana yang selama ini tertunda. Karena kalau dilihat ternyata banyak juga rencana-rencana yang tertunda, yang nggak punya waktu, akhirnya punya waktu. Beberapa yang sempat tutup kita buka lagi, beberapa kegiatan kita aktifkan lagi, lumayan seru juga gitu ternyata. Terus kemarin kita ambil keputusan tambahan, ternyata Zoom ini juga bisa dipakai untuk rapat, lumayan efektif. Kemungkinan setelah masa pandemi ini selesai, beberapa meeting juga dibuat secara online ternyata. Ya, hal-hal positif bisa banyak kita temui. Saya yakin dari mas-mas ini lebih banyak yang bisa di-share. Nah, ada 2 slide lagi sederhana sebetulnya. Jadi yang pertama ini tentang belajar, Mbok Menawa gitu ya, Mbok Menawa nanti mas-mas ini melanjutkan belajarnya, atau mungkin anaknya, adiknya juga. Ini ada beberapa hal yang biasa dialami ya kalau misalnya kita lagi kuliah. Ini cuma 2 slide, ini 1 slide 1 lagi tentang bisnis. Yang pertama biasanya motivasi rendah ya kan, terus banyak gangguan gitu, distraction lah. Terus kita punya masalah konsentrasi, punya masalah mengingat fakta dan figur, terus tidak menikmati mata pelajaran yang kita pelajari, terus kekurangan jumlah resource itu sumber kayak buku macam-macam lah gitu yang mungkin kurang, terus struggle dengan time management. Nah, ini saya coba rangkum apa yang sudah saya lakukan
Jadi yang pertama memang kita perlu memahami diri kita ya. Perlu memahami diri kita. Salah satunya misalnya yang paling umum kita tahu lah bahwa ada kebiasaan atau kemampuan yang lebih di diri kita dan ada mungkin kemampuan yang agak kurang di diri kita. Misalnya cara belajar gitu. Cara belajar ada masing-masing lah memang. Ada yang mengelompokkan jadi 4, ada yang jadi lebih banyak. Nah, kalau mau bisa juga kita baca itu untuk lebih memahamkan diri kita. Tapi kalau di saya itu sampai ke titik bahwa saya salin bukunya. Jadi karena saya nggak paham, saya baca saya nggak paham, saya dengerin juga saya nggak paham, saya ini nggak paham, akhirnya buku itu saya salin. Nah, ketika nyalin ini ternyata saya juga mikir gitu. Saya sambil otak saya bekerja ketika nyalin. Nah, kadang nyalinnya sampai beberapa kali gitu. Ini saya pelajari waktu SMA, dari SMA. Jadi dulu kita nulis itu belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris atau mungkin dulu kita di Asalam belajar hot lah bahasa Arab. Itu kan ditulis berkali-kali. Nah, ternyata itu membuat kita mengalihkan posisi ya. Kayak misalnya gini deh. Baca tulisan nasi goreng gitu. Nasi goreng kita sering baca. Nah, nasi goreng ini kalau kita dulu awal-awal sebagian besar dari kita di Indonesia, kita cara belajarnya dengan cara mengeja ya. NA, NA, SIC gitu kan ya. Goreng itu juga dieja. Nah, tapi semakin ke sini kita sebetulnya tidak mengeja, kita paham, kita apal bahwa bentuk itu adalah nasi goreng gitu. Jadi kita sebetulnya nggak baca, kita cuma memahami dan mengasosiasikan dengan memori yang kita sudah miliki. Nah, kita shifting ke arah sana. Jadi ada beberapa hal yang kita hafal karena kita berkali-kali nulis gitu. Berkali-kali nulis, jadi waktu ujian mungkin kita nggak paham, tapi kita bisa mengerjakan karena udah nulis berkali-kali. Nah, tapi sambil jalan nanti ada sistem di otak kita yang mengatur kita memahami gitu, bertahap ikut memahami. Nah, ini beberapa kali saya lakukan di kuliah S3. Kuliah S3 itu sangat sulit saya paham sehingga saya salin lagi tulisan-tulisan atau buku yang diberikan. Nah, kemudian kalau masalah distraction terus time management ini hampir sama, bahwa perlu fokus, baik laki-laki maupun perempuan kita perlu fokus, artinya tidak melakukan dua atau lebih hal, tapi memang sederhana aja dibikin sederhana, termasuk di bisnis juga saya cenderung memilih langkah yang sama, bahwa ketika ada option atau apa, sesegera mungkin kita ambil keputusan gitu. Toh besoknya juga nggak akan berbeda jauh. Nah, kira-kira begitu. Hal-hal lainnya, motivation tadi sebagian sudah saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita elaborate lagi kalau misalnya diperlukan. Nah, terus yang slide terakhir adalah tentang bisnis. Ini saya yakin mas-mas yang ada di sini sudah sangat paham dan bisa menjalankan ini dengan insya Allah baik. Yang pertama, pay attention, maksudnya kita memberikan perhatian ke keuangan kita ya. Ya, kita harus tahu keuangan kita masuk berapa, keluar berapa, sehingga kita ini data awal untuk kita mengambil keputusan gitu. Terus don't be idle, ini artinya jangan diem ya. Waktu-waktu seperti ini waktu-waktu sangat baik sebetulnya untuk kita. Ini harus kita anggap sebagai berkah. Kalau kita belum bisa menganggap sebagai berkah, harus kita anggap sebagai berkah. Dan kenyataannya banyak sekali yang anggap ini sebagai berkah gitu. Terus yang selanjutnya save time and money, pasti tahu. Try something new. Try something new ini bisa jadi bukan hal yang betul-betul baru, apalagi di waktu-waktu seperti ini. Jangan sampai kita sia-siakan kan, tetap jalan terus ini. Jadi kecenderungannya melakukan hal yang sebetulnya sebelumnya sudah pernah direncanakan gitu, tapi belum ada kesempatan. Nah, ini kesempatan waktu yang baik untuk melaksanakan gini. Ini yang maksud dari poin 4. Terus si positive side of tough times, ya ini yang tadi kita harus selalu lihat sisi positifnya.
customer perlu happy, terus cash availability ini memang berbeda satu dan lain orang ya. Semua orang cenderung merasa butuh uang, cenderung merasa uangnya kurang. Ya ini memang masing-masing berbeda. Sehingga dulu ketika awal masuk saya bisnis murni tahun 2013 kira-kira, itu yang awal kami lakukan adalah melihat seberapa sederhana yang bisa kami lakukan gitu. Level rendah kami sekeluarga ini sebetulnya berapa rupiah sih? Nah ini yang jadi dasar untuk kami melangkah lebih lanjut. Avoid negative people and thoughts ini agak sulit memang, agak sulit. Ya kalau terpaksa clear chat harus dilakukan ya menurut saya lakukan. Karena memang waktu kita sekarang ini lebih aktif ya, WA lebih aktif, grup WA lebih aktif juga. Kita mau nanggapi juga pas ya kecuali memang kita sedang nganggur ya. Kalau sedang nganggur kan kita ada orang ngomong kita tanggapi ya. Kalau enggak ya kan di scroll aja, di scroll. Nanti kalau ada yang penting atau ada yang mention kita baru kita balas. Ini hal yang perlu kita perjuangkan memang, memiliki pikiran yang positif gitu. Pikiran positif bukan berarti mengabaikan, berarti mengabaikan. Ya kita perlu mengetahui informasi itu sehingga kita bisa mengambil langkah dengan hati-hati. Terus yang lain sudah ya kayaknya. Yang paling akhir adalah membukukan. Kita tahu dari di Asalam kita juga diajarkan hal ini berulang-ulang, Ustadz juga sampaikan perlu ada pembukuan. Terima kasih banyak atas waktunya. Silahkan kalau mau dilanjut monggo. Mohon maaf sudah beberapa ini ya. Ya, luar biasa sekali pemaparannya. Saya sebenarnya penasaran ya, Mas Luki ini kan semangat belajarnya gitu ya, dalam arti S1, S2, S3, dan kayaknya lintas ini ya, nggak linear Mas ya, kalau saya perhatikan. Nah itu sebetulnya motif terdalamnya apa sih Mas? Harus mencapai S3 kah? Atau bahkan profesor kah? Atau apa? Sebenarnya motivasi terbesar yang perlu direalisasikan gitu loh. Oke. Pertanyaannya sulit ya. Ini ada pertanyaan lain ya Mas? nanti dijawab. Digabung dulu ya kan. Terus kita kasih waktu nggak? Kita sampai selesai jam berapa nih? Ya sampai 5.15 gitu ya. Oke. Persiapan buka. Jadi pertanyaan pertama motivasi gitu. Nanti kalau nggak ada pertanyaan lanjut saya jawab. Monggo Mas kalau ada yang mau komentari lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh teman-teman? Sekarang bisnis yang lagi ini digeluti laundry itu ya Mas ya, laundry ya? Iya Mas, ya hampir sama dengan mas-mas yang lain lah. Ada beberapa, Mas Ade juga ada beberapa. Yang EPC kita jalan Mas sebenarnya, tapi ya cuma desain-desain. Ini ada bantu ITS, jadi DKI lagi mau buat itu ya, pembangkit listrik tenaga sampah, tapi sebetulnya bukan tenaga sampahnya yang diinikan, tapi mengurangi jumlah buangan sampah. Ya, di Sunter kita bantu untuk desainnya. Yang desain kita masih jalan sih Mas. Terus yang lain ya laundry ini sebenarnya udah lama, tapi kemarin yang di Bekasi sempat tutup 3 bulan. Wah. Sudah mau nyerah tuh awalnya, tapi yang di Jepara masih jalan. Masya Allah, luar biasa ini. Mantap. Nah, jalan aja Mas. Nah, cuma corona datang Mas. Akhirnya wah ini kesempatan nih, akhirnya kita buka lagi. Ini udah jalan alhamdulillah, buka lagi. Ada 2 tempat kita buka lagi. Yeah. Yang lain ya kecil-kecil masih jalan Mas. Yang lain masih jalan tapi ya memang nggak lancar loh. Nggak lancar. Oke. Terus yang S3 itu apa? Ekonomi apa istilahnya? Ilmu ekonomi, tapi jadi di pas disertasinya itu masuknya behavioral economics. Jadi itu apa tuh? Behavior ekonomi. Ya. Ini gabungan antara ekonomi dan psikologi. Gampangnya gitu. Oh.
Nah, ini lagi hype Mas, karena sekarang yang dapat Nobel 3 tahun berturut-turut dari bidang ini gitu, dari bidang behavioral economics ini. Dia ada semacam rekayasa apa namanya? Rekayasa masyarakat. Psikologi, apa gimana? Ya. Rekayasa masyarakat. Jadi kalau psikologi ini basisnya setiap individu itu unik, setiap individu punya cara pikir yang berbeda. Nah, kalau digeser ke ekonomi, dicari kesamaan antar individunya sehingga bisa diintervensi secara massal gitu. Wih, gila. Nah, aku gini, kira-kira menurutnya Mas Luki dari kacamata keilmuannya ya, untuk alumni Asalam nih, kira-kira bisa direkayasa bagaimana sedemikian rupa sehingga ketertinggalan yang IKMAS itu kan sebetulnya sudah lama sekali ya, tapi kan lagi hit-hitnya baru-baru inilah. Nah, kira-kira apa gitu, kayaknya menarik gitu loh. Iya Mas. Ini pertanyaan lebih sulit ya. Pertanyaan nomor 1 dulu deh tak jawab. Yang 1 dulu. Jadi motivasinya, motivasi kuliah. Motivasi kuliah itu saya sebetulnya nggak tahu pasti ya, karena ini jalan aja gitu. Tapi memang kalau di saya lebih cenderung living by target. Jadi saya punya target dulu, target dikejar. Kenapa? Karena kalau ngalir itu saya sering masalah. Pertama, terbiasa dengan kondisi gitu. Yang kedua, saya ini cenderung malas ya. Yang ketiga, saya nggak tahu apakah saya berhasil atau enggak. Nah, masalah kalau misalnya saya nggak tahu apakah ini berhasil atau enggak, itu masalahnya muncul ketika ada orang lain yang komentar gitu. Ada orang lain yang bilang bahwa kok cuma gini misalnya gitu. Itu saya bisa down banget. Nah, kalau living by target, saya nggak down. Ketika ada orang lain bilang sesuatu, saya nggak down. Kenapa? Karena saya punya target sendiri. Nah, lebih mudah gitu untuk saya ini. Jadi ketika saya lulus S1, ketika S1 ini sudah di-set dari kelas 3 SD. 3 SD saya udah punya cita-cita masuk teknik mesin ITB. Ya, ini tercapai. Nah, ketika sudah lulus S1, cita-cita saya hampir habis. Nah, itu saya bikin lagi tuh, ada mungkin beberapa minggu lah, nggak terlalu sulit kan waktu itu. Jadi bikin target-target yang bisa dicapai S2 ya S2. Setelah lulus S2 saya udah nikah, udah punya anak, ngomong sama istri beberapa hari untuk menentukan apakah saya lanjut kerja tertentu atau kuliah ya, lanjut kuliah. Nah, tapi hal yang di benak saya, kebetulan waktu saya bandingin dengan teman-teman SD saya. Teman-teman SD saya itu jarang yang kuliah. Jadi saya pikir ya ini kayak ini ya, fardu kifayah gitu. Kalau saya mumpung saya masih bisa ya saya harus kejar, kalau enggak saya dosa lah gitu. Sesederhana itu. Jadi kayak nggak ada target yang luar biasa. Tapi memang saya punya cita-cita juga kan, cita-cita udah tercapai, jadi saya mikirin apa yang belum tercapai. Nah, salah satunya itu profesor. Nah, saya sempat kepikiran itu lah, walaupun saya nggak tahu pasti profesor itu apa dan seterusnya. Tapi setelah dipelajari, profesor itu zaman sekarang yang realistis harus S3 gitu, harus S3. Masalah tidak linear ini memang selama ini linear, tapi di aturan Indonesia tidak membatasi linearitas itu. Jadi artinya tetap bisa, ada harapan. Tetap ada kesempatan untuk ke sana ya. Wih, mantap lah. Aku support lah pokoknya 100% full. Amin. Nah, yang kedua Mas. Kedua, behavioral economics itu sebetulnya hal-hal biasa Mas. Cuma memang bedanya, kalau biasanya kan kita lakukan nggak ilmiah. Artinya ilmiah itu kan salah satunya keterulangan ya. Kalau kita coba cara yang ini, dicoba oleh orang lain, itu hasilnya sama gitu. Nah, idealnya seperti itu. Nah, kalau di behavioral economics ini caranya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diulang lagi keberhasilannya, kira-kira gitulah. Nah, balik lagi ke penerapan ke ikatan alumni, ke IKMAS lah ya, ke IKMAS. Saya sebenarnya ngurusi juga ikatan alumni ITB untuk teknik mesinnya. Itu memang kondisinya tergantung. Di behavioral economics pun sama Mas. Kita perlu mikir dulu, runut dulu, sebetulnya yang mereka pikirkan itu apa sih. Jadi kalau sudah masuk ke ranah ini kan harus sangat hati-hati. Misalnya
dibuat sekian persen survei dulu, survei ke angkatan yang beda ya, angkatan yang berbeda, kebutuhan mereka apa, keinginan mereka, tanggapan mereka apa, dan seterusnya. Cuma kadang kita nggak sempet kan lakukan sedetail itu, jadi ya kita by expert aja lah, by expert biasanya yang dilakukan apa oleh orang-orang yang sudah lewat lalu itu kan. Nah, kalau saya cerita sedikit di IA ITB ini Mas, yang teknik mesin itu kita lalui beberapa periode, sempat hilang juga sampai mungkin 10 tahunan antara 90 sampai 90 sampai 2000-an itu hilang. Nah, terus muncul kita pertama yang didorong secara kekeluargaan. Artinya ketua itu nggak terlalu menonjol, ketua itu hanya memfasilitasi. Terus dana-dana juga dari rekan-rekan, dan tidak ada dana dan tidak ada iuran wajib, tapi banyak sumbangan. Sumbangan itu jadi banyak banget, kayak orang ngasih kantornya itu ada 3 sampai 5 kantor yang free kita pakai lah. Nah, orang-orang jadi sistem kekeluargaan. Nah, terus setelah itu agak berkembang nih, organisasi ini berkembang, majulah orang-orang yang memang punya sosok cukup kuat. Nah, sosok cukup kuat ini punya sisi positif juga. Jadi kita punya acara-acara yang levelnya nasional internasional lah, yang besar-besar, yang kalau misalnya sekali ngadain acara bisa dapat 3 miliar gitu. Gede-gede, kita nyewa tempat yang luar biasa mewah, dan punya karyawan aja di itu bisa 5 karyawan yang kita gaji rutin gitu. Nah, ini oke, tapi setelah itu ketika masa berikutnya kita juga punya masalah di IAM ITB ini, juga punya masalah. Masalahnya adalah nggak ada penerusnya yang mampu begitu. Akhirnya agak vakum, terus balik lagi ke sistem yang lama. Nah, kayaknya yang sekarang ini di IKMAS cukup bagus ini Mas, memang. Nah, momennya sangat baik, didorong aja terus untuk kebersamaan. Jadi artinya sebanyak mungkin acara, walaupun mungkin nggak terlalu signifikan. Misalnya partisipan kita nih, kan partisipan kita kan tadi 2, 3, alhamdulillah sekarang 10. Nah, kalau misalnya acara-acara ini digencarkan, saya rasa oke-oke juga Mas. Mungkin berbeda-beda ya bentuknya ya. Kemarin saya sempat ikut yang Jarib, itu juga mantap juga itu Jarib kan. Nah, kayaknya gitu deh. Oke. Ya. Tapi memang perlu dipahami juga Mas, ada stigma-stigma tertentu ya yang perlu yang perlu bersama dinikmati lah, bahwa ada pemahaman tertentu itu. Ya, kita biasanya kalau di behavioral economics kita lakukan dengan sangat detail Mas, langkah-langkah itu. Termasuk jadi, ya kajian-kajiannya itu perlu didalami ya, termasuk data-data yang masuk ya. Iya Mas, ya. Persebaran, terus dipetakankah gitu ya? Iya. Terus nanti disampaikan kan sekarang gampang nih nyebarin. Nah, kalau Litbang memungkinkan setiap langkahnya terus didesiminasi gitu. Nah, itu seru tuh. Orang bisa. Aku minta saran-saran deh. Pokoknya Oppo kita tampung itu biar bisa jadi legacy untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Mas. Nah, nanti kalau misalnya kita diseminasi ada komplain, itu bagus Mas. Itu bagus. Artinya kan dibaca. Ada interaksi ya? Ada interaksi. Kan yang dibutuhkan sebenarnya bukan penelitiannya kan, tapi keguyupannya kan. Ya, betul. Ini ada yang mau tanya Mas Arif, monggo. Mas Arif Widodo. Silakan Mas Arif. Suaranya kemut Mas itu. Suaranya di unmute. Oke. Ya, menyimak dari uraian Mas Luki yang luar biasa ini. Saya kira ini merupakan satu langkah positif bagi kita IKMAS untuk bisa mengelaborasi satu upaya untuk menggerakkan dunia bisnis. Saya pikir Mas Luki, Mas Ade, Mas Awal, Mas Buda, ya Kudus ini semuanya praktisi bisnis. Kalau saya sekedar pengamat bisnis. Tapi
Mungkin mohon izin bertanya ini kepada Mas Luki yang pakarnya di bidang behavior ekonomi ya. Behavior ekonomi itu ya kalau dulu studi pembangunan gitu saya tadi menyimak gitu Mas Luki ya. Ya, kalau melihat situasi saat ini, saya pikir kalau di daerah-daerah mungkin daerah yang lain mungkin juga berkembang sama ya, ekonomi berkembang adanya industrialisasi begitu kan. Ketika di daerah itu sudah ada potensi-potensi wirausaha, katakan Jepara, katakan atau Kudus, Demak dan sebagainya. Sementara kemudian masuk serbuan industrialisasi dari apa namanya dari luar masuk pabrik-pabrik dan sebagainya itu mungkin yang membuat dunia wirausaha itu menjadi apa kalang kabut lah katakanlah atau untuk berjuang untuk bertahan itu juga sulit apalagi sekarang kondisi ujian seperti ini apa mungkin kiat yang bisa ditempuh oleh dunia usaha saat ini dunia wirausaha saat ini mungkin dari Mas Luki ada pencerahan bagi kita mungkin pengalaman beliau juga di Jepara saya pikir juga ini luar biasa ini nanti bisa dikembangkan di Ikmas, di Jarib dan sebagainya atau khususnya mungkin Jepara dan sebagainya Mas Huda juga mungkin yang praktisi bisnis. Terima kasih mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kayaknya Mbak Erna lebih pengalaman nih. Nah, saya cuma bagaimana menyikapi kondisi saat ini begitu loh. Cuma yang pertama kalau saya memposisikan diri sebagai pelaku Mas, pelaku karena memang sekarang tidak menjabat apapun di politik. Yeah. Artinya karena kita sedang tidak menjabat di politik artinya ya kita melaksanakan yang terbaik yang kita bisa lakukan kan. Kalau saya misalnya di bisnis melihat bahwa banyak industri masuk ke Jepara ya harus dianggap positif. Kalau misalnya belum bisa nganggap positif ya belum bisnis tuh berarti gitu, belum bisnis. Kecuali mungkin kalau saya sedang menjabat ya nanti saya cari yang terbaik di sisi lain ya. Tapi kalau bisnis ya kan harus dianggap ini sebagai peluang gitu. Peluangnya dari sisi mana yang bisa, tapi memang kita perlu punya value ya, value yang perlu dipegang. Misalnya ya kalau saya kan lulus kuliah kerja juga sama orang-orang Korea ya. Orang-orang Korea kan kita tahu lah sukanya apa kan gitu ya. Kita tahu kalau di Cikarang, karena saya kerja di Cikarang. Cikarang kan udah berkembang tuh industrinya, pendukungnya industri itu kan gitu ya. Nah, kan kalau di Jepara kita tahu itu bisa dilakukan, tapi kan nggak boleh dilakukan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang ini. Tapi banyak hal juga yang jadi sisi positif. Nah, memang mindset ini yang pertama Mas. Kalau misalnya kita pikiran sudah bisa positif, jalan juga lebih enak gitu, jalannya lebih enak. Nah, saya di Jepara belum begitu berhasil Mas sebetulnya, belum begitu berhasil karena waktu itu ada masalah di internal di pribadi lah, di pribadi saya sehingga akhirnya kami memutuskan balik dulu ke Jakarta lagi. Jadi sebetulnya kiat sukses di Jepara saya mungkin dari jenengan malah lebih sukses Mas atau dari teman-teman lain ya lebih paham. Ada yang kalau di Jakarta saya bisa jawab nih Mas. Kalau di Jakarta hidupnya gimana saya lebih bisa jawab. Mungkin pengalaman dari pengalaman Pak Luki di Jakarta bagaimana mungkin ya kondisi seperti ini menyikapi apa namanya kesulitan ekonomi tetangga. Saya banyak mendengar keluhan dari kalau saya berkecimpungkan di masjid itu mungkin jamaah yang biasa sehari-hari mungkin dia buruh harian tukang kayu, tukang batu kayak kan mungkin sepi saat ini ataupun mungkin pedagang kecil yang mengalami kesulitan. Nah, itu mungkin memang perlu tadi sampaikan berpikir positif itu perlu penting gitu ya untuk menanamkan berpikir positif menyikapi dunia perekonomian seperti ini sehingga kemudian tapi mungkin yang praktis di bidang bisnis itu mungkin kan yang kita belum banyak pengalaman. Mungkin barangkali Mas Luki punya pengalaman di Jadi kalau di Jakarta mengelaborate paling tidak untuk memberikan semangat bagi teman-teman dunia usaha mikro gitu. Mungkin ataupun praktisi usaha yang dunia kecil gitu. Mungkin semacam itu. Kalau kita di Jakarta itu kondisinya memang beda ya dengan kalau misalnya di Jepara, tapi dengan kondisi sekarang ini malah
menjadi sama. Kelebihannya artinya kan kita sekarang lebih banyak online, Mas. Lebih banyak online. Cuma memang kalau teman-teman yang apa namanya yang pengusaha kecil, yang maksudnya yang kecil banget, misalnya ada tukang-tukang gitu ya, apakah tukang cat bisa di online kan, itu memang sesuatu ya, mungkin mereka bisa cari solusi lain. Tapi salah satunya misalnya gini, untuk tukang deh misalnya, kita yang biasa mengerjakan pembangunan, sekarang kan nggak ada pembangunan, tapi sekarang bisa perbaikan gitu. Kantor-kantor kan tutup, kantor-kantor tutup kan artinya yang biasanya perbaikan itu hanya bisa dilakukan tengah malam, sekarang bisa dilakukan siang hari. Artinya kita bisa menurunkan kos yang harus dikeluarkan kalau kita kerjakan malam gitu ya. Hal-hal lain misalnya kesempatan rapi-rapi, Mas, rapi-rapi dokumen, rapi-rapi kantor kita, rapi-rapi banyak hal lah. Sistem SOP kan selama ini mungkin kita ada kerjaan kejar. Nah ini kan ini, tapi memang sekarang ini masanya sudah agak panjang. Di Jakarta aja kita udah hampir 2 bulan kali ya kita merasakan kayak gini. Nah artinya memang perbaikan sudah lewat. Uang kalau misalnya kita bertahan hidup dari tabungan juga sebagian besar sudah habis. Nah kita mulai ini apa bidang-bidang baru yang selama ini enggak ini. Kayak saya jadi rezeki ini, jadi saya sempat pegang Instagram, pegang YouTube ya kan. Ini uang juga gitu. Uang juga yang selama ini mohon maaf banyak Chinese lah yang main di situ, mereka dapat miliaran dari situ. Ya kan sebetulnya kita juga bisa kan. Ini kan kesempatan baik gitu. Bisa dimanfaatkan. Oke, ya, nyambung ya, Mas. Makasih. Mbak Erna, siap-siap mau ini mungkin ada tambahan, Mbak Erna? Aku nyimaknya telah. Sorry. Aku ngikut aja deh, nyimak dulu. Mau ngomong apa bingung. Ini tinggal 2 menit, mungkin closing statement dari Mas Luki ya. Ya. Oke. Ya. Yang pertama terima kasih banyak kesempatannya. Ini tadi ada Mbak Erna, kita udah pernah kenalan di itu ya Mbak, apa namanya? Jarib ya kalau nggak salah. Yang waktu meeting itu Zoom saya nggak. Oh iya. Iya. Ada Mas Awal, ada Mas Ari Kurniawan ini kalau nggak salah ini teman saya di ITB ini. Beliau ketua keluarga alumni material. Wah, luar biasa. Selamat datang Mas Ari. Welcome. Nah, terima kasih banyak kesempatannya, Mas Ade. Saya sih kalau kondisi seperti ini, saya usul 2 minggu aja atau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Boleh. Seminggu sekali lah ya. Ya. Boleh. Soalnya kan, tapi saya nggak yakin waktunya apakah cocok atau enggak gitu. Bisa jadi memang jam segini jamnya, tapi mungkin apa ya? Saya lihat di tempat lain itu jam 11 hari Sabtu, tapi mungkin karena hari Sabtu udah saya usul jam 11 hari Minggu gitu. Kan nyoba ya, kita nyoba gitu. 11 minggu ya? Iya. Mungkin minggu depan bisa dicoba atau mungkin jam 10, saya nggak tahu nih antara itulah jam 10 atau jam 11. Karena kalau sore memang agak repot ya kita betul. Tadi telat itu beli menu buka. Ngabuburit sih. Ya. Oke. Terima kasih banyak kesempatannya. Oke, teman-teman semua, demikian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kerawuhannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa berdoa untuk kebaikan negara kita dan keluarga kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto, Ade. Foto dulu. Burung, biasa caranya ya? Yang pakai laptop. Aku pakai laptop sih. Ya udah, dipoto. Oh, ya. Boleh kita foto bersama dulu ya, teman-teman? Boleh. Oke, sudah kita buka semuanya. Ya, 1, 2, 3, cheese. Oke. Ya, sudah mewakili. Yap.
Thank you very much. Terima kasih semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Luki, Mbak Erna, Mas Adi.